Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Semua orang terkejut, bahkan Old Demon Owl sendiri terkejut. Dia memandang King Sui dengan tidak percaya. Kau berani berkata tentang ibuku? Tidak, aku hanya memberitahumu untuk membawa ibumu ke kamar pengantin. Jangan pergi dan mempermalukan diri sendiri di depan umum. Kamar pengantin di sana-sini, hanya itu yang kau tahu. Kau tidak berbeda dari seekor anjing, ucap King Sui terkekeh. Dasar bangsat. Kau sedang menggali kuburanmu sendiri, teriak Old Demon Owl benar-benar marah. Hei, Pak Tua, mau tidak mau aku bertanya-tanya, bagaimana sampah sepertimu bisa hidup sampai hari ini? Anda harus benar-benar menganggap diri Anda beruntung. Jika Anda berada di benua Phoenix Menari, aku akan menampar Anda sampai mati sejak lama, ucap King Sui menatap Old Demon Owl. Sebenarnya, King Sui juga sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sampah yang tidak tahu malu. Pikirannya penuh dengan pikiran kotor dan tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan kultivasinya. Dasar sombong. Aku telah hidup begitu lama, namun aku belum pernah melihat bocah sombong sepertimu. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan seperti apa neraka yang hidup itu, ucap Old Demon Owl memandang King Sui dengan mata yang kejam. Saudara King Sui, Old Demon Owl adalah musuh yang sangat kuat. Zheng Xuan mengingatkannya dengan khawatir. King Sui mengayunkan tangannya. Meskipun kinerja Zheng Clan tidak bisa dianggap bagus, itu masih cukup baik. Bukan keinginan mereka untuk mengalami situasi seperti ini. Dengan demikian, penampilan mereka sudah bisa diterima. King Sui merasa bahwa klan Zheng adalah klan yang baik. Aku akan membuat klan Owl-nya. Jika tidak, aku tidak akan merasa damai. Cahaya dingin melintas di mata King Sui. Itu juga tampak agak kejam. Melawan orang seperti ini, apapun metode yang dia gunakan, itu tidak akan pernah dianggap kejam. Orang-orang di sekitar telah menyebar dari daerah itu sejak lama. Ye Huang Guwu memiliki keyakinan pada King Sui. Saat ini, dia berjaga-jaga melindungi orang-orang klan King. Mati! Teriak Old Demon Owl. Dia mengulurkan kedua tangannya dan menyerbu ke arah King Sui. Udara itu sendiri bergetar. Gelombang ki berwarna hijau samar mendekati King Sui seperti ular berbisa. Sampai sekarang, berkat pagoda harta karun takdir surgawi, pagoda harta karun takdir surgawi Pari diberi kemampuan untuk menangkis serangan yang bernilai hingga 4 miliar Dao Force. Lebih lanjut menumpuknya dengan kemampuan pertahanan King Sui sendiri yang bernilai 3 miliar Dao Force, total kehebatan pertahanannya telah melampaui 7 miliar Dao Force sekarang. Kedua tangan King Sui mulai berkedip dengan cahaya keemasan. 9 gelombang telapak Buddha emas agung. Gelombang demi gelombang Buddha emas samar terbentuk di depan King Sui. Mereka seperti ombak saat mereka menyerang Old Demon Owl. Kekuatan setiap gelombang progresif meningkat. Jejak Buddha emas besar 9 gelombang King Sui telah mencapai kekuatan 9 lapisan. Ini sudah dianggap alam tertinggi yang bisa dicapai. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada batasan untuk kultivasi seseorang, tetapi sampai sekarang, King Sui belum dapat melihat terobosan dalam tekniknya. Namun, teknik bela diri ini memiliki satu kelemahan yang jelas. Sangat lambat dan dapat dihindari dengan sangat mudah. Meski demikian, jejak telapak tangan sebesar ini tidak dapat disangkal mengandung kekuatan yang ganas dan tak tertandingi. Gelombang demi gelombang Buddha emas, membawa kekuatan besar dan setiap gelombang lebih kuat dari yang sebelumnya. King Sui menggunakan gerakan ini karena dia tahu bahwa Old Demon Owl akan terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Dia pasti tidak akan menghindarinya. Yah. Setidaknya pada awalnya, dia tidak akan melakukannya. Bang bang. Old Demon Owl berhasil bertahan melawan 5 gelombang terus-menerus.
Tetapi sekarang dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan dan akan menghindari gelombang berikutnya. Tangan penangkap naga. Seolah King Sui akan membiarkannya menghindar dengan mudah. Setidaknya dia perlu mengambil jejak budak emas. Whoosh! Dum! Tangan penangkap naga menangkap Old Demon O. Meskipun ia berhasil membebaskan diri darinya hampir segera, jejak budak emas ke-6 bentrok dengan Old Demon O dan segera meledakkan sosok Old Demon O ke belakang. Ekspresi wajahnya berubah. Tepat pada saat ini, King Sui sekali lagi membentuk segel dengan tangannya. Jejak Lion King. Kepala singa yang sangat besar muncul tepat pada saat Pak Tua O melepaskan diri dari tangan penangkap naga. Jejak budak emas ke-7 juga ada di sini. Gelombang ke-7 jejak budak emas juga telah tiba. Saat ini, Old Demon O memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya. Sampai sekarang, tidak diketahui apakah jejak budak emas ke-7 berhasil melukainya atau tidak. Tetapi satu hal yang pasti, dia tidak dapat dengan mudah menghindarinya. Old Demon O membentuk segel dengan kedua tangannya dan mendorongnya ke arah gelombang ke-7 jejak budak emas. Duar, jejak budak emas hancur berkeping-keping. Sosok Old Demon O sekali lagi didorong ke belakang. Setelah itu, ia juga berhasil menghindari sisa 2 gelombang jejak budak emas. Wajah King Sui sangat alami. Dia tidak berharap untuk memusnahkan lawannya hanya dengan mengandalkan jejak budak emas agung. Namun, dengan menguji lawannya dengan teknik ini, dia bisa memperkirakan secara kasar seberapa kuat lawannya. Sepertinya berurusan melawan Old Demon O tidak akan terlalu sulit baginya. Bajingan kecil, sepertinya kau tidak setengah buruk. Tapi hari ini, tidak mungkin kau bisa lolos dari kematian. Old Demon O tampak sedikit dipukuli setelah didorong oleh King Sui ke sudut. Dia tampak agak marah karenanya. Hei, wajahmu sudah terlihat cukup menyedihkan. Tolong berhenti memberi saya tampilan yang tidak sedap dipandang itu. Kau tidak berbeda dengan tumpukan kotoran seperti itu. King Sui sangat tidak terkendali dengan kata-katanya ketika berbicara tentang Old Demon O. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghinanya. Baginya, dia tidak berbeda dari binatang buas. Bangsaat kau bocah. Old Demon O sangat marah sehingga dia berteriak dengan keras. Setelah teriakan itu, tubuhnya memanjang. Sosok yang awalnya kecil dan rapuh sekarang diperpanjang hingga 10 kaki. Kedua lengannya juga lebih panjang, sekitar 2 meter. Kedua kakinya tebal seperti 2 pilar besar. Tubuh bagian atasnya menyerupai monyet sedangkan tubuh bagian bawahnya mirip gajah. Dum-dum. Setelah itu, dia segera menyerang King Sui. Kedua lengannya seperti 2 ular saat mereka mencekik jalannya menuju King Sui. Sepertinya seluruh langit ditutupi dengan banyak lengan. Tak disangka kekuatannya akan meningkat sebanyak itu. King Sui maju untuk menghadapinya secara langsung, hanya untuk diledakkan ke belakang. Suara menyedihkan terdengar, namun, berkat kehebatan pertahanannya yang menakutkan, King Sui berhasil menahannya. Bahkan jika dia terkena langsung olehnya, sepertinya dia tidak akan menderita luka besar. Apalagi kali ini, dia hanya bentrok dengan lawan. King Sui tahu bahwa lawannya memiliki tubuh bagian bawah yang sangat stabil dan tubuh bagian atas yang gesit seperti ular dan monyet. Meski gesit, dia masih berhasil mempertahankan kekuatannya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya coklat. Saat serangan King Sui mendarat di atasnya, suara menyedihkan datang. Kedengarannya seperti dia menghantam tanah itu sendiri. King Sui mengencangkan tinjunya. Sepertinya dia telah bertemu lawan yang layak hari ini. Mengesampingkan pikiran lain, bagi King Sui, menguji kekuatannya sendiri datang lebih dulu setiap kali dia menemukan lawan yang mungkin menjadi tantangan yang baik baginya. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk tidak menggunakan Ki Kaisar, serangan Paragon, dan pegunungan 9 benua untuk saat ini. 9 langkah istana. Sosok King Sui bolak-balik ke daerah itu seperti iblis hantu. Dari waktu ke waktu, dia akan muncul di dekat Old Demon O. Setiap kali dia mendekatinya, dia akan mendaratkan pukulannya pada lawan.
Tidak dapat disangkal bahwa Old Demon O saat ini masih sangat kuat. Tidak hanya dia memiliki tubuh bagian bawah yang kokoh, tetapi ketika sampai pada tubuh bagian atasnya, dia bahkan memiliki dua lengan panjang untuk menopangnya. Yang terpenting, dia mampu membela diri sepenuhnya. Dia memiliki kekuatan yang layak. Pada saat yang sama, dia juga tampaknya memiliki indera penciuman ular spiritual karena dia dapat merasakan serangan King Sui pada saat pertama. King Sui menyadari bahwa Old Demon O benar-benar mampu melawan semua pelanggarannya, tetapi ini tidak di luar harapannya. Jika dia tidak mampu, dia tidak akan berani bertindak begitu sombong. Storm Gajah Naga Perkasa, booming. King Sui menginjak tanah dengan kakinya. Dia kemudian menyerang sekali lagi. Cludance, siuh. King Sui mengulurkan telapak tangannya. Pada saat King Sui mendekati Old Demon O, telapak tangan turun secara bertahap dengan kekuatan yang luar biasa. Booming, suara gemuruh keras terdengar. Setelah itu, sosok King Sui bergerak seperti giroskop yang berputar dan muncul di sisi lain Old Demon O. Dia segera melepaskan single whip-nya. Cepat, sangat cepat, duar-duar. Suara keras dan jelas terdengar. Kali ini, serangan King Sui tidak benar-benar mengandung kekuatan sebanyak itu, namun berhasil mengguncang tubuh Old Demon O sedikit. Meskipun gerakannya hampir tidak terlihat, itu benar-benar berguncang. Untuk menyelesaikan masalah besar dengan kekuatan yang tidak signifikan. Inilah yang sebenarnya dimaksud. Ini juga sesuatu yang berhasil dipahami King Sui setelah dia memahami esensi sejati Tai Chi. Itu adalah kekuatan yang sangat nyaman. Jika King Sui mampu memahaminya sampai batas tertentu, dia akan bisa benar-benar mencambuk Old Demon O hanya dengan satu serangan ini. Tubuh Old Demon O bisa terlihat sedikit gemetar. Meskipun gerakannya mungkin kecil, bagi King Sui, itu sudah cukup. Siuh, King Sui tidak mundur. Sebagai gantinya, dia menyerang dan bentrok dengan Old Demon O dengan melepaskan Tyrant Cauldron. Beng, suara keras terdengar. Kali ini, Old Demon O sekali lagi mundur beberapa langkah. King Sui tahu bahwa kunci untuk mengalahkan Old Demon O ada di tubuh bagian bawahnya. Begitu menjadi tidak stabil, kekuatannya akan turun secara signifikan. Orang lain mungkin juga telah melihat ini, tetapi untuk prajurit yang memiliki level yang sama dengan dirinya, tidak akan ada harapan bagi mereka untuk membuatnya bergerak selangkah. Bayangan pelacak angin. Sosok King Sui seperti bayangan saat dia bergerak menuju lawan. Tinju jari. King Sui mendaratkan tinju jari di titik akupuntur Sanzong Old Demon O yang terletak di dadanya. Itu adalah suara menyedihkan lainnya. Old Demon O akhirnya mengubah ekspresinya. Aura di sekujur tubuhnya sepertinya sedikit tersebar. Sekali lagi, dia mundur beberapa langkah. Kali ini, begitu King Sui melepaskan serangannya, dia tidak pernah berhenti. Selanjutnya, setiap kali dia menyerang, dia melepaskan gerakan pembunuhnya. Tiangwan, Langtu, Juk. Duar-duar-duar. Telapak tangan, jari, tinju, dan siku King Sui terus-menerus mendarat di tubuh Old Demon O. Tubuh Old Demon O seperti pohon willow yang ditiup angin. Serangan King Sui sangat cepat, secepat angin. Interval antara setiap pukulannya sangat kecil dan berurutan. Pada saat ini, saat Old Demon O mundur, dia juga menyemburkan darah segar. Tinju demi tinju, King Sui terus menyerang. Setiap pukulan, setiap serangan jari, semuanya mendarat tepat di Old Demon O. Pada akhirnya, pasukan Inci adalah yang terbaik dalam hal memukul sapi melalui gunung. Serangannya diarahkan langsung ke organ Old Demon O. Beng! Akhirnya, King Sui mematahkan leher Old Demon O dengan tendangannya. Pada saat Old Demon O turun, seluruh tubuhnya sudah menjadi sangat lembut. Sebelumnya, King Sui telah menyaksikan semuanya ketika Old Demon O melukai organ dalam Pak Tua Zeng dan mematahkan beberapa tulang rusuknya. Sekarang, itu bisa dianggap karena dia memberi lawan rasa obatnya sendiri. Seluruh lingkungan memasuki saat hening. King Sui berhasil mengalahkan Old Demon O sampai mati hanya dengan tinjunya. Tidak hanya itu,
tetapi lawannya juga bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Alasan utama King Sui membunuh Old Demon Owl bukanlah karena dia melukai Pak Tua Zeng. Itu hanya karena dia berpikir bahwa orang seperti dia harus mati. Tidak hanya itu, tapi akan lebih baik jika mereka mati tanpa arti. Juga, dia tidak akan bisa merasa nyaman jika dia membiarkan orang seperti dia melarikan diri. Meskipun untuk saat ini, tidak masalah bagi Ye Huang Guwu untuk membunuhnya, King Sui merasa bahwa dia harus mati di sini dan sekarang. Bahkan orang-orang dari klan Zeng terkejut, itu dia. Old Demon Owl yang berhasil memaksa klan Zeng tidak mundur, dia terbunuh begitu mudah, seberapa kuat King Sui. Dia tidak bersenjata, namun dia berhasil memukul Old Demon Owl lagi dan lagi. Ada banyak orang dari klan Zeng dengan penglihatan yang baik. Bahkan Zeng Xuan telah memperhatikan jalur dari serangan King Sui. Ini adalah teknik legendaris, continuous combo. Sebuah langkah pembunuh dilepaskan dengan menekan ki seseorang. Semua orang pernah mendengarnya sebelumnya tetapi belum benar-benar melihatnya. Juga, banyak orang telah mencobanya, tetapi teknik bela diri semacam ini memiliki persyaratan yang tinggi. Itu bukanlah teknik yang bisa dipelajari dengan mudah. Yang kali ini adalah combo berkelanjutan sejati King Sui. Dia memukul titik akupuntur dan meridian setan tua. Dia juga membentak ki-nya. Selama proses tersebut, jika dia memiliki kesempatan, dia bisa membunuh lawannya secara fatal dengan satu serangan. Misalnya, jika dia berhasil menyerang titik vital lawan. Namun, kekuatan dan kultivasi lawan juga memainkan faktor di dalamnya. Selain itu juga merupakan naluri dasar setiap prajurit untuk menjaga titik terlemah di tubuh mereka. Untungnya, King Sui paling berspesialisasi dalam meridian dan titik akupuntur. Sebenarnya, titik lemah tertentu yang terlihat jelas mungkin tidak terlalu jelas. Misalnya, batang tubuh bagian bawah. Sebelum ini, setiap kali King Sui mendaratkan serangannya ke Old Demon Owl, setiap kali dia memiliki kesempatan, dia akan mencoba menyerang alat kelamin bawahnya. Namun, teknik seperti itu agak jahat. Juga, bahkan jika dia berhasil mengenai itu belum tentu berakibat fatal. Namun demikian, serangan semacam ini dapat menyebabkan kerusakan terbesar pada lawan, khususnya secara mental, dapat membuat lawan menjadi gila. Setelah keheningan singkat, beberapa orang dari klan Owl bergerak maju. Salah satu pria paruh baya yang murung berkata, "Bunuh mereka, injak daerah ini sampai rata dan pastikan tidak ada yang keluar hidup-hidup." Orang-orang dari klan Owl yang datang hari ini semuanya adalah pejuang yang baik. Beberapa dari mereka bahkan prajurit yang tidak kalah sedikit pun dengan Pak Tua Zeng. Perubahan situasi segera menyebabkan orang-orang dari klan Zeng sekali lagi menjadi pucat. Meski demikian, mereka semua tetap bersiap untuk bertarung. Hanya dengan kamu ayam tanah liat dan anjing tembikar di sekitar sini, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melenyapkanku di sini? King Sui mengangkat kepalanya dan melirik dingin ke orang-orang yang berbicara sebelumnya. Bunuh mereka. Pria yang memimpin kelompok itu mendengar apa yang dikatakan King Sui dan segera berteriak dengan suara tegas. Ada cukup banyak orang dari klan Owl yang datang. Tetapi sampai sekarang, King Sui tidak menempatkan semua orang ini di matanya. Gunung 9 benua, pergilah, teriak King Sui. Wosh, beng beng. Gunung 9 benua segera bentrok dan membunuh 3 prajurit dengan kekuatan tirani. Kekuatan melukai yang bernilai 10 miliar Dao Force bukanlah sesuatu yang orang-orang yang saat ini di depannya bisa tahan, apalagi itu juga ditumpuk dengan kekuatan serangan perisai yang hebat. Itu segera meledakkan para prajurit yang mencoba memblokirnya. King Sui mengendalikan Gunung 9 benua dengan kesadarannya dan menggunakannya untuk terus-menerus membantai orang-orang dari klan Owl. Orang-orang dari klan Zeng yang awalnya siap untuk bergerak, sekarang berdiri di sana tercengang ketika mereka melihat senjata sihir tirani King Sui yang membantai para prajurit klan Owl. Itu membunuh para prajurit seperti membunuh anjing. Pada saat ini, mereka merasa bahwa King Sui tidak berbeda dari dewa sendiri.
Kejutan yang diberikan oleh Gunung Sembilan Benua terlalu besar. Semua orang yang terbunuh semuanya adalah prajurit tingkat ilahi. Mereka adalah kultivator ranah ilahi, bukan hanya beberapa kubis putih. Hanya butuh beberapa saat sebelum King Sui berhasil membunuh semua lawannya. Karena lawan sudah memiliki niat untuk membunuh semua orang di sini, King Sui merasa tidak perlu menahannya. Selama ini, Pak Tua Zeng ada di sana. Meskipun dia terluka, dia sangat bersukacita. Segalanya benar-benar berubah bagi mereka. Sekarang ada secercah harapan untuk klan Zeng. Orang tua, biarkan aku melihat lukamu. King Sui tersenyum dan berkata, Zeng Sichang telah memerintahkan beberapa orang untuk merawat mayat-mayat itu. Itu akan sia-sia bahkan jika aku mati. Itu tidak sakit sama sekali. Orang tua itu tampak sangat bahagia. King Sui tersenyum saat dia menusuk tubuh lelaki tua itu beberapa kali. Setelah itu, dia melanjutkan untuk menghubungkan kembali tulang rusuk lelaki tua itu. Gerakan tangan King Sui sangat unik. Selain itu, dia juga memiliki Force of Rebirth dan Saintly Hands. Meskipun dia tidak dapat segera memperbaiki tulang rusuknya dengan sempurna, lelaki tua itu sudah bisa bertindak seperti manusia normal, dan itu tidak sakit lagi. Setelah 3 hari, dia pasti akan pulih sepenuhnya. Orang tua, saya adalah seorang dokter. Aula masakan kekaisaran yang berada di bawah King Clan cukup tangguh. King Sui tersenyum dan berkata, perjamuan pernikahan berlanjut, bahkan itu menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Sekarang, tidak hanya klan Zeng dan klan King, tetapi beberapa kekuatan paling terkemuka di benua Phoenix Menari juga hadir. Mereka menyaksikan King Sui melenyapkan klan O sendirian. Selain itu, klan O adalah klan yang berhasil memaksa klan Zeng ke jalan buntu tanpa rute mundur. Orang tua, di mana rumah tangga utama klan O berada? King Sui bertanya dengan santai. Orang tua itu memutar matanya dan mengatakan nama sebuah lokasi. Itu juga di benua Haohan, tapi dia melanjutkan dan berkata, orang-orang dari klan O yang datang hari ini adalah mayoritas kekuatan yang dimiliki klan O. Yang tersisa tidak signifikan untuk menyebabkan ancaman, tapi kita juga tidak boleh membiarkan mereka hidup-hidup. Mereka tidak bisa lari. Karena hal-hal di sini hampir selesai, biarkan aku pergi dan selesaikan sisanya. King Sui tersenyum dan berkata, orang tua itu menghela nafas. Jika dia tidak terluka, dia akan bisa mengambil bagian dalam pembantaian klan O. Sayangnya, dia tidak dapat melakukannya dalam keadaannya saat ini. Terima kasih. Anda bisa bertanya apa saja dari klan Zeng. Orang tua itu berkata dengan gembira. Dia terdengar sangat tulus. Tidak, kami adalah saudara sekarang. Tidak mungkin klan Kingku tidak akan membantu jika kami melihatmu dalam masalah. King Sui menjawab, yakinlah, selama ada satu orang yang hidup di klan Zeng, orang-orang dari klan King tidak akan terluka dengan cara apapun. Pak Tua Zeng berkata dengan nada serius. King Sui juga tahu bahwa ini adalah cara untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Itu juga semacam sikap. Orang tua itu sudah menjadi seseorang dengan usia yang cukup tua. Jika dia tidak bisa melihat ini hari ini, dia akan menjalani hidup yang sia-sia. Awalnya, klan Zeng seharusnya selesai, tetapi sekarang, mereka semua berhasil tetap dalam kondisi sempurna. Selanjutnya, klan O juga hilang. Adapun dia secara pribadi, klannya berhasil menjalin hubungan dengan klan yang kuat melalui pernikahan. Jika setelah semua ini, dia masih gagal memiliki hubungan yang baik dengan King Clan, lebih baik dia mati. Klan O terletak cukup jauh dari benua Phoenix Menari. Tetapi bagi King Sui, jaraknya tidak jauh. Dengan 9 langkah benua, dia berhasil sampai di sana dalam waktu singkat. Oleh karena itu, bahkan sebelum berita menyebar dari benua Phoenix Menari, King Sui sudah tiba di klan O. King Sui tidak dapat melakukan pembantaian klan penuh. Bagaimanapun, masih ada beberapa wanita dan anak-anak yang tidak berdaya. Dia hanya membunuh mereka yang memiliki kultivasi yang tangguh. Baginya, orang-orang itu telah melakukan cukup banyak hal buruk dan kematian mereka memang pantas.
King Sui juga mengambil kesempatan untuk mengumpulkan beberapa koleksi klan Ou. Mengingat itu adalah klan aristokrat di tingkat klan Ou, mereka masih memiliki beberapa barang yang layak. Namun, King Sui adalah orang yang cukup pemilih. Dia hanya mencari barang-barang terbaik dan untungnya, dia kebetulan menemukan beberapa batu yang cukup bagus. Karenanya, dia masih kekurangan sedikit dari mereka. Pedang biduk di dantian King Sui, saat itu, King Sui bisa memperbaikinya sekali lagi. Mungkin setelah itu, dia akan bisa memaksanya keluar dari tubuhnya. Jika dia benar-benar bisa melakukan itu, dia akhirnya bisa menyebutnya pedang terbangnya sendiri. King Sui diingatkan tentang para pembudidaya yang ada dalam legenda. Mereka mampu menggunakan pedang dan terbang bersama mereka. King Sui tidak tahu tentang pedang terbang, tetapi pedang biduk telah lama bergabung dengan dantiannya dan menjadi bagian dari tubuhnya. Selanjutnya, setelah dipelihara oleh tubuhnya sendiri selama 10 tahun terakhir dan selanjutnya disempurnakan oleh daya ilahi dalam dantiannya, itu dapat dianggap sebagai artefak ilahi. Mungkin di masa depan, itu bisa digunakan bersama dengan Gunung Sembilan Benua dalam pertempuran. Apa yang dikhawatirkan King Sui adalah kemampuannya untuk mengendalikannya. Tidak hanya dia ingin menggunakannya sebagai salah satu jurus pembunuhnya, tapi sebagai tambahan, dia juga harus mengendalikan Gunung Sembilan Benua. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh menggigit lebih dari apa yang bisa dia kunyah. Namun demikian, itu masih dalam kemampuannya untuk mengontrol hingga 3 item. Ketajaman pedang terbang seharusnya tidak menimbulkan masalah baginya. Pada saat itu mungkin menjadi salah satu gerakan pembunuh terbesarnya juga. Setelah kembali ke klan King dan tinggal selama setengah bulan, King Sui memutuskan untuk pergi. Dia masih bisa pergi kali ini tanpa khawatir. Saat ini, King Clan sudah bisa dibandingkan dengan Istana Abadi. Selanjutnya, dengan klan Zeng sebagai kerabat mereka di benua Phoenix Menari, seharusnya tidak ada masalah lagi. Kekuatan gadis-gadis lain juga akan terus bertambah. King Sui tidak ingin melihat adegan sedih ketika dia pergi. Oleh karena itu, dia meninggalkan surat kepada mereka untuk memberitahu mereka bahwa dia akan pergi. Bendera Dewa 5 Elemen. King Sui segera muncul di gua ilahi di benua Haohan. Kali ini, King Sui tidak segera meninggalkan tempat itu. Dia bermaksud menenangkan dirinya di sini. Namun, tidak seperti sebelumnya, King Sui merasa ada sesuatu yang berbeda dengan tubuhnya kali ini. Ada semacam ritme yang kata-kata tidak bisa menggambarkan apa yang terjadi di dalamnya. Itu adalah energi yang sebelumnya berasal dari pil peluang. King Sui tercengang. Berapa hari telah berlalu sejak itu? Sebelum ini, dia tidak bisa mendapatkan manfaat apapun darinya. Tapi sekarang, dia akhirnya bisa merasakan sesuatu. King Sui sangat terkejut, kemampuan apa lagi yang bisa dia dapatkan. Bagi King Sui, tidak ada yang lebih baik daripada menjadi lebih kuat. King Sui merasa seolah-olah dia telah menembus semacam pengekangan. Namun, perasaan itu sangat tidak berarti. Selanjutnya, energi mulai bergerak di sekitar dantiannya. Kapal Paragon, bendera Dewa 5 Elemen dan bahkan Gunung 9 Benua semuanya sedang dipelihara. Perlahan, semuanya kembali normal. Energi misterius di dalam tubuhnya juga lenyap sama sekali. King Sui menyadari bahwa kekuatannya benar-benar meningkat. Kekuatan pertahanannya sekarang bernilai 5 miliar Dao Force, meningkat dengan total 2 miliar Dao Force. Kehebatan ofensifnya, di sisi lain, meningkat 1 miliar Dao Force. Dengan cara ini, kekuatan ofensif dan defensif King Sui sekarang bernilai 5 miliar Dao Force. Itu bisa dianggap sebagai jumlah yang layak, karena dia telah merencanakan untuk melakukan perjalanan ke dunia 9 benua sejati. Yang terbaik adalah jika dia bisa menerima dorongan kekuatan. Semuanya menjadi jelas ketika King Sui melihat Paragon Face Cell. Peningkatan kekuatan entah bagaimana terkait dengan perubahan di Paragon Face Cell miliknya. Pria kecil di dantiannya menjadi semakin hangat dan lembut. Itu memberikan semacam aura megah. Selain itu,
King Sui juga melihat bendera Dewa 5 Elemen. King Sui tercengang begitu dia melihatnya. Bendera Dewa 5 Elemen pria, kelas 8. Itu bisa disempurnakan 8 kali sehari dengan Blood Essence. Sampai sekarang, 10 pos pemeriksaan dapat dipasang di peta bendera Dewa 5 Elemen. Saat kelas meningkat, lebih banyak pos pemeriksaan akan tersedia untuk dipasang di peta. Pengguna dapat melakukan perjalanan bolak-balik antara tempat-tempat ini. Dalam sebulan, pengguna dapat dipindahkan di antara pos pemeriksaan yang berbeda hingga 3 kali. Setiap kali pengguna berpindah, dia bisa membawa makhluk hidup dalam jarak 100 meter bersamanya. Selama ada nyawa yang terdeteksi dalam jarak yang ditentukan, itu akan dibawa secara otomatis. Status sudah memiliki pemilik yang dikenali. Itu bisa digunakan bersama dengan bendera Dewa 5 Elemen wanita untuk mentransfer pengguna satu sama lain. Tidak ada batasan untuk itu. Ini hanya eksklusif untuk 2 pengguna bendera Dewa 5 Elemen. King Sui tercengang. Peningkatan kekuatan bukanlah yang mengejutkannya. Bagaimanapun, efek ini entah bagaimana normal dengan opportunity pills. Beberapa orang dari klan King juga berhasil meningkatkan kekuatan mereka dengan bantuan pil peluang. Namun, itu di luar dugaannya bahwa bendera Dewa 5 Elemen mencapai kelas 8. King Sui bahkan telah melupakan nilainya sebelumnya. Kali ini, seharusnya sudah menembus setidaknya 2 kelas. Juga, setelah peningkatan, alih-alih 8-10 pos pemeriksaan sekarang dapat diatur di peta bendera Dewa 5 Elemen. Saat King Sui berbicara, dia memasuki 5 elemen ruang dan melihat peta 9 benua. Seperti biasa, masih tidak ada tepian di peta. Menjelang tepi, area menjadi sangat kabur. Namun, dengan King Sui pada kondisinya saat ini, dia dapat mengetahui seberapa luas area itu. Ada juga 9 benua Star Ocean Domain, itu di salah satu ujung yang terlihat sangat kabur. Bersama dengan benua Haohan, mereka seperti 2 naga besar yang berbaris berdampingan. King Sui menyadari bahwa sekarang, masih ada 4 lokasi yang bisa dia tandai di peta. Dia kemudian melanjutkan untuk melihat-lihat daerah tersebut. Tanpa ragu-ragu, dia segera menyiapkan salah satu tanda di bagian terdalam benua Haohan. Itu sebenarnya bukan bagian terdalam dari benua tetapi masih diperhitungkan di bagian yang lebih dalam. Lokasi ini wajib baginya. Itu seperti pos pemeriksaan, seperti gua ilahi tempat dia berada saat ini. Ada 3 tanda lagi yang bisa dia buat. King Sui berpikir sejenak dan memperhatikan bahwa untuk saat ini, tidak ada tempat yang cocok di mana dia dapat menetapkan tanda. Dia memutuskan bahwa dia akan mengaturnya nanti ketika dia menemukan tempat yang cocok untuk mereka. Apa yang membuat King Sui senang adalah dia bisa membawa semua yang seluas 100 meter persegi di sekitarnya. Ini berarti panjang dan lebarnya masing-masing bernilai sekitar 30 meter. King Sui bisa saja membawa seluruh klan bersamanya. Oleh karena itu, jika perlu, King Sui dapat membawa klannya ke benua Haohan. Akan sangat nyaman baginya jika dia ingin membawa mereka ke rumah lamanya, desa klan King. Awalnya, King Sui berencana untuk segera pergi, tetapi sekarang dia masih memiliki beberapa pil peluang yang tersisa. Dia memutuskan untuk menetap di kota Linhai terlebih dahulu. Sebelum King Sui meninggalkan klan King, dia memperbaiki beberapa pil peluang. Yuan Shu sekali lagi memberinya beberapa ramuan obat yang dibutuhkan untuk membuat pil peluang. Yin Tong, Lan Lingfeng dan yang lainnya secara alami senang melihat King Sui. Ini untukmu. Apa yang bisa Anda dapatkan darinya tergantung pada keberuntungan Anda. Tidak akan lama sampai aku pergi sekali lagi. King Sui segera mengeluarkan beberapa pil peluang dan memberikan masing-masing satu. Tidak peduli apapun. Suatu keharusan bahwa Anda tinggal di sini selama 1 malam. Kata Lan Lingfeng buru-buru. Tuan muda King kita masih harus berangkat ke istana matahari terbenam. Dia tidak akan memiliki siapapun untuk berbagi selimut dengannya tinggal di sini. Zicaca terkekeh dan berkata. Lan Lingfeng menjawab dengan, "Oh." King Sui tidak bisa berkata-kata. Ling Fei berdiri di samping.
Dia hanya melihat mereka dan tersenyum. Selama ini, dia adalah orang yang pendiam. Sekarang setelah dia memiliki seorang putra, dia menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Ini membuatnya terlihat sedikit kurang menawan. Setelah itu, yang mengejutkan King Sui adalah bahwa baik Lan Lingfeng dan Yin Tong benar-benar berhasil menerobos ke tingkat ke-7 tingkat ketuhanan dengan hanya satu pil peluang. King Sui tercengang karenanya. Tapi karena disebut pil peluang, ini sudah sesuai dengan harapannya. Selain itu, mereka berdua adalah Battle God Inheritors. Baik Lan Lingfeng dan Yin Tong tercengang. Tidak ada yang bisa menggambarkan ini lebih baik dari ungkapan mencapai surga dalam satu ikatan. Jadi, peningkatan kekuatan yang mereka terima kali ini masih dianggap banyak. Meski demikian, keduanya masih sangat terkejut dengan apa itu. Tingkat ke-7 adalah langkah kunci dalam kultivasi seseorang. Pergi dari tingkat ke-6 ke ke-7 adalah proses terberat dalam kultivasi seseorang. Keajaiban dan pejuang jenius yang tak terhitung jumlahnya telah dihentikan budidaya mereka di depan ambang pintu kelas ke-7 ilahi. Selain itu, jarak antara kelas ke-6 ilahi dan ke-7 juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibuat hanya dengan angka. Yang lain juga berhasil meningkatkan cukup banyak kekuatan mereka, tetapi jika dibandingkan dengan Lan Lingfeng dan Yin Tong, mereka sedikit kekurangan. King Sui mengingatkan mereka bahwa mereka harus menghabiskan setengah tahun ke depan atau bahkan 1 tahun untuk menstabilkan alam mereka saat ini. Namun, sebelum dia berhasil menyelesaikan kalimatnya, guntur sudah mulai berkumpul di langit. Kesengsaraan ilahi ada di sini. Kali ini, tidak dapat disangkal bahwa King Sui sedikit khawatir. Meski demikian, keduanya masih berhasil lolos dengan mulus. Pada akhirnya, mereka terlihat sangat lelah. Jika ada 2 gelombang lagi, itu akan menjadi masalah. Tanpa disadari, setengah hari berlalu. King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan segera melanjutkan ke Sunset Seaking Palace. Istana Matahari terbenam. King Hanye sekarang sudah hamil 3 bulan. Namun, dari luar, tidak terlihat jelas bahwa dia hamil. Ketika gadis-gadis itu melihat King Sui, mereka bertanya kepadanya tentang hal-hal yang terjadi di rumah. Itu berlangsung sampai tengah hari dan King Sui membiarkan mereka makan pil peluang. King Sui sadar bahwa dia tidak akan bisa pergi hari ini. Karena itu, dia memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa hari sebelum berangkat ke Vampiric Demoness Hill. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia berkunjung. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah suku vampir baik-baik saja. Sepertinya semua gadis itu beruntung. Namun, orang yang paling diuntungkan darinya adalah Muyun Qingge. Hal ini menyebabkan King Sui merasa sangat kesal saat memikirkan tentang Lan Lingfeng dan Yin Tong. Mungkinkah karena mereka adalah Battle God Inheritors? Selain itu adalah Tantai Lingyan. Jika dia hanya memperhitungkan jumlah kekuatan yang meningkat, Tantai Lingyan bisa dikatakan orang yang menerima dorongan terbesar. Kehebatan ofensifnya segera naik menjadi hampir setara dengan King Sui. Ini berarti bahwa dia baru saja melangkah ke tahap akhir dari tingkat ketuhanan ke-7. Saat ini, Muyun Qingge berada di tahap tengah tingkat ke-7 ketuhanan. Pada saat yang sama, dia juga memicu kesengsaraan ilahinya. Meskipun undersas, tampaknya kesengsaraan ilahi bisa terjadi di mana saja. Ketika semua ini selesai, langit hampir gelap. Semua orang mengobrol sebentar. King Sui adalah satu-satunya pria di sana dan dia dikelilingi oleh banyak wanita cantik di sekitarnya. Namun, orang yang benar-benar berhasil menjalin hubungan dengannya adalah Ye Jiange dan King Hanye. Selain pertama kali yang merupakan kecelakaan, Tantai Lingyan tidak berbuat banyak dengan King Sui. Oleh karena itu, tegasnya, untuk saat ini, dia tidak dapat dianggap sebagai wanita King Sui. King Sui telah mencoba merayunya beberapa kali. Dia ingin membiarkannya merasakan ekstasi. Namun, dia selalu gagal mengambil langkah terakhir. King Sui, kami bermaksud untuk memindahkan Sunset Seaking Palace ke tempat yang terletak lebih dalam di Laut Utara. Ye Jiange tersenyum dan berkata,
King Sui mulai memikirkannya. Jauh di dalam Samudera Utara, dikatakan bahwa bagian terdalam dari lautan terhubung dengan domain lautan bintang 9 benua. Oleh karena itu, dia mengerutkan alisnya dan berkata, "Untuk saat ini, lebih baik jika kamu tidak bergerak. Jika Anda benar-benar ingin bermigrasi, jangan pindah terlalu jauh dari sini. Kalau begitu, menurutmu akan lebih baik jika kita pindah ke Laut Suci dulu?" Ye Jianghe bertanya setelah memikirkannya. King Sui tercengang. Lautan Suci, Gunung Suci, dan kemudian perbukitan penyihir vampir. Dia menggosok kepalanya dan bertanya, "Mengapa kita pindah ke sana? Ki spiritual lebih melimpah daripada yang ada di sini." Ye Jianghe tersenyum dan berkata, "Gunung Suci ada di sana. Saya tidak berpikir mereka akan mengizinkan kita melakukan itu. Seng Jun telah membentuk aliansi dengan kami. Selain itu, kami juga berbagi hubungan yang baik satu sama lain." Ye Jianghe mengungkapkan ekspresi yang lebih menyenangkan dari sebelumnya. King Sui memandangi wanita yang sangat murni itu dan berkata, "Wanita, lebih baik kamu buka mulut atau jangan salahkan aku karena menggunakan hukuman keluarga terhadapmu." Secara alami, dia mengerti apa yang dia maksud dengan hukuman keluarga. Itu hanya memukul pantatnya. "Baiklah, suamiku tersayang, tidak bisakah kau setidaknya menerima permintaanku ini?" Ye Jianghe tidak berusaha bersikap seperti anak manja. Namun demikian, nada yang dia gunakan untuk berbicara membuat King Sui merasa mati rasa. Bagi wanita seperti dia untuk berbicara seperti ini, itu memang seperti ujian kemauan baginya. Baik, King Sui sedikit khawatir bahwa konflik akan pecah antara mereka dan permaisuri vampir, tetapi dengan sangat cepat, dia memikirkan Seng Jun dan merasa bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. King Sui, King Suan kecil terlihat sangat cantik. King Sui mengungkapkan senyum canggung. Dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Sepertinya mereka semua sudah tahu tentang itu. Faktanya, King Sui tidak pernah bermaksud menyembunyikannya dari mereka, namun, banyak hal terjadi terlalu tiba-tiba pada saat itu. Ye Jianghe maju dan memeluk leher King Sui. "Baiklah, saya kebetulan mendengarnya dari Seng Jun. Saya tidak bermaksud apa-apa dengan kata-kata saya. Suamiku tersayang, tolong jangan marah padaku karena itu." Ini mungkin pertama kalinya dia berbicara seperti itu. Dia tidak terdengar mulus saat mengatakannya. Namun, semakin dia bertindak seperti ini, King Sui semakin tergerak secara emosional. Itu adalah semacam dampak spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasanya sama seperti mendengar seorang wanita cantik yang ekstrim mengaku padanya. Dampak yang dia terima darinya terlalu besar. Tak heran jika beberapa orang senang mendengarkan beberapa hal manis atau mungkin pada kesempatan tertentu, bahasa vulgar saat bercinta. Itu semacam dampak emosional, apalagi kalau dari kecantikan seperti ini yang mampu menjatuhkan kota. King Sui memeluknya. Ketika dia melihat rona merah samar di wajahnya, dia sudah tahu bahwa dia merasa sangat malu. Meski begitu, dia tetap mengatakannya. Melihat ini, dia merasa lebih terpengaruh secara emosional olehnya. Dia segera menggerakkan kepalanya ke depan dan mencium bibir seksi miliknya. Setelah beberapa hari, King Sui pergi. Migrasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Meskipun Samudera Suci mungkin mengandung ki spiritual yang melimpah, itu bukanlah tujuan utamanya. Mereka berharap permaisuri vampir memiliki seseorang untuk menemaninya. Ini sangat mungkin niat Ye Jianghe dan gadis-gadis itu yang sebenarnya. King Sui tidak peduli tentang ini. Dengan kekuatan mereka saat ini, selama mereka tidak memasuki bagian terdalam dari Laut Utara, semuanya akan baik-baik saja. Gunung Suci. Setelah beberapa hari, King Sui tiba di Gunung Suci. Tidak perlu disangkal bahwa tempat ini sangat nyaman. Ki spiritualnya sangat melimpah dibandingkan dengan banyak tempat. Dikatakan bahwa ki spiritual di sini berasal dari Samudera Suci. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali dia mengunjungi tempat ini. King Sui merasa sangat aneh. Dia secara pribadi memiliki kesan mendalam tentang Seng Jun.
Bahkan, hal itu tidak bisa dilupakan oleh waktu. Perasaan itu begitu kuat dan dalam, bahkan dia merasa ingin bertemu dengannya. Pastinya, ini berasal dari fakta bahwa mereka adalah teman. Dia tidak pernah benar-benar memendam niat lebih dari itu. King Sui melanjutkan jalannya menuju puncak gunung suci yang dia kenal. Setelah dihentikan oleh beberapa orang, dia diberitahu bahwa Seng Jun tidak ada di gunung suci. Karena dia tidak ada, King Sui berhenti naik dan segera terbang ke arah Bukit Iblis Vampir. Begitu dia memasuki Vampiric Demones Hills, hal pertama yang dia temui adalah dua Vampiric Demones. Mereka benar-benar telanjang. Para penyihir vampir tampak cantik dan memiliki kulit pucat di seluruh tubuh mereka. Namun, bagi King Sui, sepasang sayap mereka merusak seluruh penampilan mereka. Sayap mereka tidak membuat mereka tampak seperti malaikat, melainkan membantu menutupi sebagian pantat mereka. Pada saat mereka melihat King Sui, mereka lari dengan sangat cepat. King Sui berpikir bahwa dia membuat mereka takut dengan auranya. Tapi sebenarnya, itu karena aura permaisuri vampir. Dia dan permaisuri vampir telah menjadi suami dan istri. Dalam hal ini, tubuhnya juga memancarkan aura Vampiric Empress. King Sui berhasil berjalan ke tempat seperti lembah tanpa halangan apapun. Tidak ada penjaga di sini. Beberapa pohon besar dihubungkan bersama. Demikian pula rumah-rumah di atasnya juga disatukan. Setelah itu, King Sui melihat ke arah. Di koridor di antara pepohonan ini, seorang gadis kecil terlihat berlari dan melompat-lompat. Dia tidak bisa dianggap cepat, namun dia mengirimkan ritme yang sangat aneh dengan gerakannya. Rambutnya terlihat sangat acak-acakan, masih belum ternoda bahkan setitik debu. Dia memiliki wajah yang sangat indah dan mata hitamnya tampak cerah seperti kristal. Mereka tampak sangat hidup. Gadis itu tidak memperhatikan King Sui sampai dia berlari mendekatinya. Setelah itu, dia dengan penasaran melihat ke arah King Sui. King Sui mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia berjongkok. "Bocah kecil, beritahu namamu." Tidak, bocah kecil itu memutar matanya dan segera berbalik dan lari. Dia berlari dan berteriak, "Ibu, ada orang jahat di sekitar sini." King Sui mengerutkan alisnya. Untuk berpikir bahwa bocah kecil ini sudah sangat licik meskipun usianya. Pada pandangan pertamanya pada gadis kecil itu, dia awalnya mengira bahwa dia akan menjadi anak yang berperilaku baik. Siapa yang mengira dia tiba-tiba menjadi sangat nakal seperti iblis kecil. Untung dia terlihat secantik boneka. Dia adalah seorang penyihir suci. Dari sini, dia sudah bisa mengetahui bahwa dia adalah putrinya sendiri. Penyihir suci, King Xuan. Bocah kecil itu masih memiliki suara bayi, namun suaranya terdengar sangat tajam. Dalam sekejap, beberapa penyihir vampir sudah muncul. Para penyihir vampir yang bisa berada di sini semuanya adalah penyihir vampir tingkat yang lebih tinggi. The Vampiric Empress juga muncul. Dia tercengang saat melihat King Sui. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan yang lain untuk melakukan urusan mereka sendiri. Permaisuri vampirik menggendong putrinya yang berlari ke sisinya dan tersenyum ketika dia mendekati King Sui. "Anda di sini." King Sui maju dan merangkul pinggangnya. "Mengapa saya merasa bahwa Anda menjadi tidak terbiasa dengan saya?" Di sisi lain, King Xuan mengangkat kepalanya saat dia melihat apa yang disebut orang jahat. Sekarang permaisuri vampir ada di sini, dia tidak takut pada King Sui. Dia bahkan membuat wajah masam padanya dalam upaya untuk membuatnya takut. "Aku merindukanmu, aku sangat, sangat merindukanmu," bisik permaisuri vampir. "Saya juga, banyak." "Bocah kecil, katakan ayah. Dia adalah ayahmu." Permaisuri vampirik tersenyum ketika dia melihat bocah kecil itu. Saat ini, wajahnya dipenuhi dengan senyum gembira. Senyuman datang dari dalam hatinya. Bocah kecil itu, di sisi lain, dengan penasaran melihat ke arah King Sui sebelum mengalihkan pandangannya ke Vampiric Empress. "Bu, apa itu ayah?" Permaisuri vampirik tersenyum dan mengusap kepala King Xuan. "Dia adalah orang lain yang paling dekat denganmu seperti ibumu."
Bocah kecil itu sepertinya mengerti, tetapi pada saat yang sama, juga tidak mengerti apa yang dia maksud. Namun demikian, dia masih mendengarkan dan memanggil King Sui, "Ayah." King Sui mengulurkan tangannya dan mengambil alih King Xuan. Bocah kecil itu tidak menolaknya. Mungkin itu karena faktor bahwa mereka memiliki garis keturunan yang sama, atau mungkin juga karena aura alami yang dipancarkan ke seluruh tubuh King Sui. "Ya, kamu adalah putriku. Aku akan memastikan kamu dan ibumu menjadi orang paling bahagia di dunia. Apakah Anda setuju?" ucap King Sui tersenyum. King Xuan sudah memahami satu atau dua hal tentang dunia. Anak-anak di sini cenderung menjadi dewasa sejak dini. Jika itu dalam inkarnasi sebelumnya, dia akan belajar di taman kanak-kanak. King Sui memiliki salah satu lengannya membawa King Xuan dan yang lainnya memegang tangan permaisuri vampir saat mereka berjalan menuju lembah. Melihat putrinya yang sangat cantik di sisinya, jauh di lubuk hatinya, King Sui merasa damai. Saat itu, tidak pernah dia mengharapkan wanita terakhir dalam lukisan kecantikan adalah dia, juga tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa mereka akan berakhir seperti sekarang. Setiap kali King Sui menatapnya, dia juga akan melihat kembali ke King Sui. Pada saat mata mereka bertemu, dia terlihat merasa sedikit malu. Jantung King Sui juga berdetak sangat cepat. Dia sedikit mengencangkan cengkeramannya di tangannya. Jika bukan karena putrinya, sekarang dia pasti sudah. Mereka tiba di tempat di mana tidak ada orang lain. King Sui membiarkan dia dan putrinya meminum pil peluang. Adapun membantu permaisuri vampir meningkatkan kekuatannya, dia hanya bisa melakukannya setelah putrinya tertidur. Kekuatan permaisuri vampir seperti hal yang ditakdirkan. Itu semacam warisan bagi raja, warisan suku vampir. Tidak hanya itu, dia juga seorang wanita di lukisan kecantikan. Dia memiliki bakat yang tak tertandingi dan kekuatannya sekarang telah mencapai tahap awal ilahi tingkat ke-7. King Sui tidak terlalu terkejut dengan kekuatannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang permaisuri. Suku penyihir vampir juga bisa dianggap sebagai suku yang kuat. Untuk seorang permaisuri, eksistensi yang melampaui seorang ratu, tak perlu dikatakan lagi bahwa dia akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Perubahan yang dibawa ke permaisuri vampirik melalui pil peluang sudah di luar pemahaman King Sui. Mungkin karena garis keturunannya, Golden Pellet segera terbentuk di dalam tubuh vampirik Empress. Pada satu titik, King Sui juga memiliki pelet emas di tubuhnya. Tapi kemudian berubah menjadi Paragon Face Cell. Sekarang, yang mengejutkannya, pelet emas juga kebetulan telah terbentuk di dalam tubuh permaisuri vampir. King Sui hanya merasakannya sekali dan dia sudah tahu bahwa itu berbeda dari Golden Pellet yang pernah dia miliki. Ini adalah semacam pelet emas yang terbentuk ketika kekuatan seseorang berkumpul sampai batas tertentu. Di seluruh benua, bahkan jika ada banyak prajurit tingkat ilahi, dantian mereka hanya akan terdiri dari segumpal ki. Tidak mungkin itu menjadi sekuat batu. Namun, ada kasus tertentu di mana beberapa pejuang akan memilikinya dalam bentuk cair atau padat. Untuk pejuang dengan dantian yang solid, masih akan menjadi hal yang sangat menantang bagi mereka untuk memadatkannya menjadi pelet emas. Permaisuri vampirik segera menerobos dan mencapai tahap tengah puncak dari tingkat ilahi ke-7. Jika semuanya berjalan sesuai rencana dan King Sui melanjutkan untuk memicu potensi tubuhnya melalui pembersihan dan akupuntur kotoran, dia harus dapat mencapai tahap akhir dari tingkat ilahi ke-7. The Vampiric Empress sangat kuat dan cepat. Itu adalah salah satu kemampuannya yang paling kuat sebagai suku vampir. Serangannya juga sangat tajam dan bisa memberikan luka yang paling dalam pada lawannya. Kemampuan untuk membuat lawannya berdarah sama-sama menakutkan. Itu mampu menekan kemampuan lawan untuk memulihkan diri. Satu-satunya kekurangannya adalah ia menghabiskan banyak energi. King Sui mengeluarkan pagoda harta karun nasib surgawi. Ini juga alasan mengapa dia menyimpannya. Itu bisa digunakan secara efisien dengan pedang dan dia secara khusus mempersiapkannya untuk digunakan oleh permaisuri vampirik.
Benda ini bisa dianggap sebagai artefak ilahi permaisuri vampir. King Sui dapat membantunya membangun fondasi yang lebih kuat dengannya. Yang terpenting, karena dia sudah membentuk pelet emasnya, King Sui memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas pelet emas. Alih-alih meningkatkan kekuatannya, ini lebih seperti kemampuan untuk meningkatkan ketahanannya. Bakat bawaan King Xuan meningkat sekitar 2 kali. Bocah kecil itu awalnya lahir dengan bakat bawaan yang luar biasa. Sekarang, itu bahkan bisa dianggap sebagai asetnya yang paling berharga. Di masa depan, prestasinya tidak akan kalah dengan Luan Luan. King Sui mengeluarkan liontin giok yang dia perbaiki sendiri dan memberikannya kepada bocah kecil itu. Meskipun tidak terlalu berguna sekarang, itu masih merupakan simbol cintanya sebagai seorang ayah. Tidak hanya itu, tetapi King Sui juga meninggalkan beberapa pil obat untuk Vampiric Empress. Dia sengaja menyiapkannya untuk dia dan putrinya. Setelah berpikir sebentar, King Sui mengeluarkan gelang dan meletakkannya di tangan permaisuri vampirik. Selain terlihat bagus, itu juga merupakan harta interspatial. Dibandingkan dengan silek sachet interspatial, yang satu ini memiliki kapasitas yang jauh lebih besar. Permaisuri vampirik tersipu saat dia melihat pria yang mengenakan gelang untuknya. Pada saat itu, dia merasakan kenyamanan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ini adalah cinta, atau lebih tepatnya, cinta keluarga. Dia adalah pria terpenting dalam hidupnya. Fakta bahwa dia, putrinya dan dia bisa bersama, terutama ketika dia melihat ekspresi terkejut putrinya, dia tidak bisa merasa lebih puas sepanjang hidupnya. Dia sangat senang, apalagi matanya saat menatapnya juga dipenuhi dengan kepuasan dan cinta. Di malam hari, King Sui memeluk permaisuri vampir di pelukannya. Perlahan, dia memasukkan lengannya ke dalam tubuh bagian bawahnya. Perasaan halus dan indah dari sentuhan kulit mereka diikuti oleh perasaan yang mencabut jiwa saat King Sui memasuki tubuhnya. Itu membuat permaisuri vampirik bergetar. Pada saat ini, penglihatannya menjadi agak kabur dan wajahnya tampak sangat merah, semua karena dia telah mencapai klimaksnya beberapa kali. Ekspresinya yang puas memberi King Sui rasa bangga sebagai seorang pria. Vampiric Empress mencapai tahap selanjutnya dari tingkat ilahi ke-7 di bawah bantuan King Sui. Ini adalah hasil yang mengejutkan. Kekuatan bertarungnya sekarang berada di antara 3 teratas di King Clan. Itu adalah minggu yang menyenangkan. King Sui menghabiskan waktunya dengan Vampiric Empress dan putrinya King Xuan setiap hari. Mereka menyaksikan dengan berat hati saat King Sui pergi. 9 langkah benua, bendera Dewa 5 Elemen. King Sui menggunakan bendera Dewa 5 Elemen ke titik yang akhirnya dia perbaiki, yang merupakan bagian jauh dari benua Haohan. Membandingkan dengan Gunung Suci, itu tidak diragukan lagi adalah bagian terdalam dari benua Haohan. Mungkin, itu hanya perbatasan dari bagian terdalam yang sebenarnya. King Sui muncul tinggi di langit saat dia mendarat perlahan dan langsung tiba di jalan yang lebar. Tidak mengherankan jika seseorang tiba-tiba muncul di jalan yang sibuk dan ramai ini. Itu hampir tidak diperhatikan oleh siapapun. Jalan itu sangat lebar, jauh lebih luas daripada tempat manapun yang pernah dilihat King Sui. Apalagi di sini lebih berkelas. Ki spiritual di udara sebanding dengan samudera suci. Itu adalah tempat yang lebih ramai daripada kota Linhai dengan gedung-gedung yang lebih tinggi dan tanah yang lebih luas. Alih-alih bangunan biasa, mereka lebih seperti aula besar. Jalanan ditutupi dengan lapisan batu yang keras yang hampir tidak dapat dirusak oleh pedang dan pisau biasa. Kendaraan binatang melaju cepat di jalan. Jalanan itu sibuk tetapi tidak ramai. Berbagai toko terletak berdekatan satu sama lain di pinggir jalan. Orang-orang dari segala bentuk dan ukuran berjalan melewati King Sui, yang melirik dan menyadari bahwa kebanyakan dari mereka mampu. Folkways di sini lebih keras, tetapi sebagian besar, mereka belum mencapai Xiantian. Mayoritas adalah pria biasa di dunia ini. King Sui merasa nyaman setibanya di tempat asing ini, jadi dia mengikuti kerumunan sambil merenung. Gadis,
Apa menurutmu kau bisa pergi begitu saja setelah memukul anak buah Tuan Muda Kiao? Sebuah suara pusing terdengar. King Sui mengerutkan kening sesaat. Suara itu datang dari suatu tempat di depannya. Namun, King Sui benar-benar enggan untuk terlibat karena dia baru di sini. Meskipun dia saat ini sangat kuat, insiden seperti ini adalah kejadian sehari-hari sehingga dia tidak bisa terlalu diganggu. Beraninya kau, jika kau menyentuh kami, Istana Abadi Dunia Bawah tidak akan melepaskanmu. Suara yang tajam dan jelas keluar. Haha, beraninya aku. Saya, Tuan Muda Kiao, memang tidak takut. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa-apa tentang siapa Anda? Anda berasal dari Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Orang lain mungkin takut, tapi kami, klan Kiao, tidak takut. Aku akan menyentuhmu dan melihat apa yang bisa dilakukan Istana Abadi Dunia Bawah. Suara cabul itu tertawa terbahak-bahak. King Sui tidak sengaja mendengar kalimat Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Bukankah itu Istana Abadi tempat Luan-Luan berada? Mungkinkah ini kebetulan? Memikirkan kemungkinan seperti itu, King Sui maju dan melihat dua wanita dikelilingi oleh sekelompok pria. Keduanya masih sangat muda, mengenakan gaun giok hijau dan memegang pedang. Mereka memiliki penampilan yang bagus dan tubuh yang memenuhi syarat sebagai wanita cantik. Namun, mereka menatap pria muda di sisi berlawanan dengan wajah yang tidak sedap dipandang. King Sui melihat pemuda yang memakai baju panjang, jubah putih sambil memegang kipas tangan. Dia memiliki bibir merah dan gigi cerah. Dia terlihat cantik, tapi ada sedikit rasa pusing dan cabul di matanya. Anak yang sangat tampan. Itulah pemikiran King Sui tentang pemuda ini. Meskipun dia sembrono, tidak diragukan lagi dia tampan. Selain itu, dia juga mampu. Dia sudah mencapai di level Martial Emperor. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.